Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika sahabat Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang ada di sekitarnya. Pada waktu itu kalau tidak khilaf, beliau menjadi khalifah, sudah menjadi khalifah. Beliau bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kata beliau, berangan-anganlah wahai kaum muslimin, berangan-anganlah wahai orang-orang di ruangan ini. Beberapa orang kemudian menyampaikan angan-angannya kepada Khalifah Umar. Dia katakan, wahai Umar, saya berangan-angan bahwa ruangan ini dipenuhi oleh emas, sehingga dengan emas itu saya bisa berinfak di jalan Allah. Kemudian Umar masih menyuruh, berangan-anganlah wahai kaum muslimin, wahai orang-orang. Ada lagi orang yang mengatakan, wahai Umar, saya berangan-angan bahwa ruangan ini dipenuhi oleh permata, oleh berlian yang dengan itu saya bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar mengatakan, kalau saya berangan-angan bahwa ruangan ini dipenuhi oleh orang-orang semodel Abu Ubadah bin Jarrah, semodel Salim Maula Abu Huzaifah, semodel Huzaifah ibnul Yaman, dan semodel Mu'adz bin Jabal. Itu kata Umar bin Khattab. Di antara sekian banyak pesan moral yang bisa kita petik dari kisah ini adalah bahwa ternyata Umar bin Khattab meminta dan menyuruh kaum muslimin untuk berangan-angan, untuk bermimpi, untuk bercita-cita, yang dengan cita-cita itu dia punya harapan, yang dengan harapan itu dia bisa gantungkan kepada sang pemberi harapan, yang memberikan kepastian tentang harapan kita, itu Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan harapan itu kita punya energi, punya semangat untuk merealisasikan. Inilah yang mungkin menjadi pesan kita pada siang hari ini. Bagaimana jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah takut untuk berharap, dan hendaklah selalu bersikap optimis dan semangat dalam harapan dan mimpi kita tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ada mengatakan, seandainya kiamat itu segera datang dan di tangan kalian ada segenggam biji kurma, maka hendaklah kalian tanam. Padahal kita tahu mungkin kiamat itu segera datang, maksudnya dalam waktu dekat. Konteks hadis ini lebih tepatnya kita sudah melihat tanda-tanda kiamat itu akan datang segera, dan masih ada segenggam biji kurma, maka kata Rasulullah, tanamlah kurma itu. Kita tahu bahwa menanam kurma memerlukan jangka waktu yang panjang, dan boleh jadi tidak akan terkejar untuk bisa memetik hasil dari biji yang kita tanam tadi.
karena kiamat akan segera datang. Tetapi Rasulullah SAW tetap menyuruh kita menanamnya. Kenapa? Sikap optimis seorang hamba tidak boleh pudar, kapanpun dan dimanapun dia berada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di masa pandemi sekarang ini, kita melihat cukup banyak dan cukup disayangkan beberapa di antara kita mulai pudar sikap optimisnya. Mulai malu-malu dan mulai segan dia bermimpi. Beranggapan bahwa pandemi ini akan selama-lamanya. Bahkan bermimpi untuk sembuh pun bagi yang terpapar coronavirus ini pun dia tidak bisa. Dia tidak mampu. Belum kiamat yang datang. Hanya bermimpi, hanya optimis bahwa dirinya bisa sembuh pun kadang-kadang sudah seimbang antara sembuh dengan kematian. Dalam angan-angannya tidak pernah atau mulai berkurang angan-angan bahwa corona ini akan hilang dari bumi Indonesia. Optimisme seperti itu secara perlahan mulai hilang. Dengan banyaknya korban berjatuhan, dengan meningkatnya korban-korban berjatuhan, kemudian secara perlahan kita dihinggapi penyakit-penyakit pesimis, penyakit-penyakit pasrah yang berdampak kepada kinerja kita, berdampak kepada keseharian kita, dan efeknya adalah yang kita khawatirkan berpengaruh kepada baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha kuasa, sebagai zat yang memberikan kesembuhan, sebagai zat yang menurunkan virus dan yang akan melenyapkan virus ini. Ini yang perlu menjadi renungan kita, hadirin rahimakumullah. Ada kaidah manajemen modern, ada kaidah motivasi modern yang mengatakan silahkan bermimpi selama mimpi itu kita lakukan pada saat kita terjaga, pada saat kita sedang berada dalam posisi terjaga, tidak dalam posisi tidur. Karena mimpi ketika kita berjaga adalah mimpi yang memberikan energi, mimpi yang memberikan semangat. Orang yang masih punya mimpi menandakan dia masih punya harapan. Dia masih punya sesuatu yang diharapkan dan dia akan berusaha mencari harapan dia tadi. Dia akan terus berusaha mencari dan mengejar apa yang menjadi mimpinya. Dan setelah muncul semangat. Tetapi ketika orang sudah tidak punya mimpi, ketika orang sudah hidup dalam kepasrahan, maka dia hanya menunggu datangnya keajaiban. Dia hanya menunggu datangnya sesuatu yang hadir luar biasa yang akan melenyapkan masalah dia. Dia hidup dalam kepasrahan dan naudzubillah min zalik bisa terjatuh dalam lembah keputusasaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dulu ada sebuah kisah. Ada seorang anak SD yang hidup dalam keadaan tidak mampu. Uang sekolahnya sering terlambat karena memang orang tuanya hidup dalam keadaan miskin. Hari-harinya orang tuanya serba susah, mereka pun hidup dalam keadaan susah. Singkat cerita, anak SD ini kemudian ikut pelajaran di sekolah dan waktu itu kebetulan ada pelajaran bahasa Indonesia. Oleh guru bahasa Indonesianya, kemudian anak SD ini atau bukan anak SD, anak-anak di kelas itu diminta mengarang. Jadi kebetulan ada pelajaran mengarang. Diminta membuat sebuah karangan. Ditulis dalam sebuah kertas, kemudian dikumpulkan. Karangannya adalah tentang bagaimana kalian menuliskan mimpi-mimpi kalian. Mulailah semua murid menulis mimpi-mimpinya. Kemudian dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, guru kemudian membaca satu persatu tulisan atau karangan siswa tadi. Sampailah kepada tulisan murid yang sangat miskin ini. Murid yang hidupnya sehari-harinya susah, uang sekolah sering terlambat, hidupnya pas-pasan dan seterusnya. Dia baca. Di situ tertulis, saya bermimpi, saya bercita-cita bahwa saya
mempunyai kebun seluas 2000 hektar. Di tengah-tengah kebun itu saya bangun rumah dengan bertingkat sebanyak 2000 meter. Kemudian di sekitar tanah yang luas itu akan saya bikin peternakan kambing, peternakan sapi, dan sebagainya. Banyak mimpi-mimpi yang dia tuliskan. Sang guru berkerut keningnya mendengar karangan murid ini. Kemudian dia panggil murid ini. Dia katakan, ini benar mimpi kamu. Kata murid itu, iya. Kata gurunya, melihat kondisi kamu yang seperti ini, mimpi kamu terlalu mengada-ada. Kamu rubah karangan kamu, atau kamu saya beri nilai minimal, tidak lulus E. Kira-kira begitu. Si murid ini mendapat marah dari gurunya seperti itu, mendapat komentar dari gurunya seperti itu. Apa dia bilang? Ibu guru, biarlah ibu menyimpan nilai E saya, biarlah ibu menyimpan nilai minimal saya, dan biarlah saya menyimpan mimpi-mimpi saya dalam hati saya. Itu kata murid ini. Tidak lama kemudian, waktu bergulir, puluhan tahun kemudian, ketika guru yang masih menjadi guru berpuluh tahun kemudian ini melakukan studi tour, melakukan studi di sebuah tempat peternakan yang sangat mewah, dia disapa oleh pemilik peternakan. Dia katakan, disalami guru itu, kemudian dia cium tangannya. Kaget guru ini, Anda siapa? Kata murid tadi, sayalah murid ibu yang waktu itu membuat karangan tentang mimpi bahwa akan membangun peternakan di tanah yang luasnya 2000 hektar dengan rumah di tengah-tengahnya sebanyak 2000 meter dan seterusnya. Saya telah berhasil mewujudkan mimpi saya. Inilah saya yang dulu ibu kasih nilai E. Saya tetap dengan mimpi saya dan ibu biar menyimpan nilai E saya. Itu kata-kata yang dulu dia ucapkan dan terbukti. Hadirin rahimakumullah. Umat Islam sangat wajar untuk bersikap optimis. Karena kita punya banyak sekali faktor untuk berhasil. Karena kita punya banyak sekali penjamin. Apalagi zat yang maha menjamin ada di kita. Sangat wajar kita optimis. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam surat Ali Imran. Kalian adalah umat yang terbaik. Di ayat yang lain Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kata Allah. Jangan kamu lemah, jangan kamu bersedih. Kamu adalah orang yang mulia. In kuntum mu'minin, kata Allah. Karena kamu orang-orang yang beriman. Kenapa dengan adanya wabah ini kita jadi kehilangan mimpi-mimpi kita? Bukan kita menantang Allah, bukan. Tapi justru kita berharap bahwa suatu ketika badai ini akan berlalu. Ada rasa optimis kita, ada rasa harap kita bahwa kita akan kembali sholat dengan rapat sebagaimana biasanya karena telah berakhirnya wabah. Kita akan bekerja sama-sama di tempat kerja kita masing-masing karena wabah akan berakhir. Mimpi itu harus ada, karena dengan mimpi itu ada optimisme dan semangat di dalamnya. Maka tadi saya sampaikan, sangat disayangkan ketika orang untuk bermimpi agar dia sembuh pun tidak ada. Bermimpi untuk dia sehat kembali pun sudah mulai pudar ketika dia diklaim Anda positif COVID-19. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam agama kita berputus asa dari rahmat Allah SWT merupakan ciri orang-orang kafir. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, sebagai hadis terakhir yang akan khatib sampaikan, simaklah sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala tahjaz, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wala ta'jaz. Saya ulangi, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kata Rasulullah, bersungguh-sungguhlah terhadap apa-apa yang bermanfaat untuk kamu, terhadap apa-apa yang menjadi obsesimu. Wasta'in billah, dan berserah dirilah kepada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lemah, menjadi orang-orang yang pasrah, menjadi orang-orang yang loyo, menjadi orang-orang yang seolah tidak punya harapan. Bangkitlah, bersemangatlah, karena orang-orang semangat dan orang-orang optimis adalah ciri-ciri umat Islam sejak dahulu kala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun, wa ma taufiq illa billah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.